Selamat pagi Pak Rin dan teman-teman sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini saya Luis Kusuma dengan NIM 1352169 akan mempresentasikan tugas saya mengenai penerapan CNN untuk identifikasi pneumonia berdasarkan citra röntgen sebagai eh, pemenuhan salah satu tugas dari pemrosesan citra digital. Mungkin kita bisa mulai dengan mendefinisikan apa itu pneumonia. Jadi pneumonia adalah penyakit radang paru-paru yang umumnya disebabkan oleh virus, bakteri, dan atau jamur. Dari data WHO sendiri, pneumonia itu menyumbang persentase yang signifikan terhadap angka kematian anak-anak di dunia. Jadi terdapat urgensi yang dimana kita harus membuat suatu sistem atau teknik yang dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi pneumonia secara cepat dan juga secara akurat agar dapat meminimalisir dari dampaknya. Uniknya untuk dari pneumonia sendiri, karena pneumonia identik dengan adanya inflamasi pada satu atau kedua buah paru-paru, informasi tersebut akan tampil seakan-akan sebagai sebuah bercak-bercak putih yang ada di dalam paru-paru pada citra röntgen. Nah, bercak-bercak putih inilah yang akan digunakan sebagai bahan analisa kita untuk memprediksi apakah dari röntgen ini pasien sebenarnya mengidap pneumonia. Sebenarnya teknik ini sangat umum digunakan di rumah sakit, namun tentunya terdapat human error dan terkesan tidak konsisten. Makanya kita memerlukan suatu sistem yang dapat membantu dokter atau tenaga medis lainnya, atau bahkan rakyat masyarakat umum untuk melakukan diagnosa berdasarkan citra röntgen mereka. Menurut datasetnya, saya mengambil dua dataset yang tersedia secara publik pada platform Kaggle. Dataset pertama yaitu adalah chest X-ray, chest X-ray images, dan dataset kedua adalah chest X-ray yang berisikan juga COVID dan juga pneumonia. Jadi pneumonia itu bisa juga disebabkan oleh COVID-19. Jadi pada data tersebut dibagi menjadi tiga grup. Yang pertama yaitu data COVID, jadi pneumonia yang disebabkan oleh COVID. Data normal yaitu data pasien sehat, dan juga pneumonia yang berisikan data pneumonia yang disebabkan oleh bakteri-bakteri seperti biasa. Nah, kedua dataset ini akan saya gabungkan menjadi satu dataset yang besar yang dibagi menjadi tiga grup yaitu data uji, data latih, dan juga data validasi. Dan untuk setiap grupnya akan saya bagi lagi menjadi dua jenis yaitu data normal dan juga data pneumonia. Jadi nanti pneumonia COVID akan saya masukkan juga ke dalam data pneumonia. Bisa dilihat pada tabel 3.1.3 kurang lebih eh, menggunakan 12.288 data secara total. Dan untuk data latihan sendiri bisa kita lihat distribusinya tidak merata. Untuk data normalnya hanya memiliki sekitar 2.000 data dan data pneumonia memiliki hampir 8.000 data sehingga distribusinya tidak setara dan kita harus melakukan penambahan data agar tidak terjadi overfitting pada datanya. Bagaimana caranya? Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah menggunakan data augmentasi. Jadi, untuk setiap data citra pada data normal, kita akan membuat variasi dari data tersebut, sehingga kita tidak merandom data tersebut, nama-nama data secara random yang akan menurunkan kualitas dari datanya. Namun kita menggunakan data yang sama, namun kita tambahkan variasinya, sehingga bisa menghasilkan data seperti data di samping kiri bawah, yaitu eh, secara total kita menggunakan 17.455 data dan bisa dilihat pada data latihan pada data normal itu sebanyak 7.774 data yang sudah bisa dibilang lumayan sepadan dengan data pneumonia. Jadi sudah bisa lebih efektif digunakan dibandingkan data sebelumnya. Variasi sendirinya apa untuk data normalnya? Jadi untuk setiap data normalnya akan dibuat data normal yang dirotasi sebesar 30 derajat, data normal yang di zoom sebesar 20%, yang digeser sebesar 10% dari datanya secara horizontal maupun vertikal, dan juga data normal yang di flip secara horizontal. Untuk model sendiri kita akan menggunakan CNN. Jadi CNN itu identik dengan adanya tiga layer. Jadi layer pertama adalah layer convolutional layer ditambah ReLU. Yang kedua adalah pooling layer. Dan yang ketiga adalah fully connected layer. Convolutional layer sendiri uh, jika digunakan untuk penapis citra sendiri, untuk penapis citra, pooling layer untuk mengurangi ukuran spasial dari matriks yang kita gunakan agar komputasinya lebih ringan, dan fully connected layer untuk memprediksi sebenarnya kelas yang paling cocok untuk citra tersebut apa. Uh,
Nah, tapi pada eksperimen ini saya menggunakan CNN yang terdiri dari kurang lebih 22 layer yang bisa dilihat pada gambar pada tabel 3.1, yaitu terdiri dari convolutional layer, batch normalization, max pooling, convolutional, dropout, dan seterusnya. Nah, dari model tersebut, setelah saya latih menggunakan data latih yang tadi sudah bisa dibilang sepadan, saya mendapatkan akurasi sekitar 97% dari gambar yang ada di kanan, dengan precision untuk masing-masing kelas yaitu sekitar 0,98 dan juga 0,96. Dan juga bisa kita lihat dari confusion matrixnya, true, true positif dan juga true negatifnya bisa jauh lebih besar dibanding false positif dan juga false negatifnya. Sehingga bisa dari eksperimen yang saya lakukan, bisa dibilang CNN itu memiliki arsitektur CNN sudah memiliki kinerja yang sangat bagus dalam mendeteksi pneumonia. Dengan model yang saya usulkan tadi, saya mendapatkan akurasi sebesar 97%. Namun tentunya model tersebut masih bisa ditingkatkan lagi dan masih memiliki potensi yang bisa dieksplorasi lebih lanjut. Contohnya seperti apa? Bisa dengan menggunakan dataset yang lebih bervariasi dari jenis citra ronggennya sendiri. Mungkin bisa menggunakan citra yang dirotate lebih jauh atau misalnya dilatasi lebih jauh dan sebagainya. Dan juga bisa menggunakan dataset yang lebih besar. Tentunya itu bisa meningkatkan akurasinya dan juga memperbanyak kasus-kasus yang mungkin dapat di-handle oleh modelnya. Mungkin bisa lihat dulu untuk kodenya. Saya juga telah melampirkan ini pada laporan. Jadi untuk untuk training modelnya bisa kita memakai notebook ini. Nanti tinggal run saja semua notebooknya ini. Nanti dia akan melakukan training dan juga menyimpan modelnya pada folder save. Nah, tentunya kita tidak harus melakukan training training terus-menerus. Jadi saya mikirnya untuk melakukan evaluasi itu bisa dengan meload model saja yang disimpan pada folder save ini. Jadi ada notebook yang namanya running model. Itu hanya fokus untuk melakukan evaluasi dan juga prediksi saja. Dan bisa dilihat di sini ketika mungkin saya bisa restart lagi dan saya bisa run. Jadi nanti pertama dia akan meload data model terlebih dahulu. Setelah model di load, nanti dia akan meload datanya, yaitu yang disimpan pada input test. Nah, kemudian setelah melakukan pre-processing untuk datanya agar dapat digunakan oleh modelnya, yaitu dengan melakukan normalisasi terlebih dahulu dan juga menggunakan reshape. Jadi kan datanya yang kita baca, citra yang kita baca itu dalam bentuk matriks biasa, eh, bisa dibilang dengan ukuran n kali n akan kita ubah menjadi ukuran n kuadrat kali satu agar bisa digunakan oleh modelnya. Setelah melakukan konversi tersebut, kita bisa menggunakan datanya untuk diprediksi. Jadi nanti salah satu prediksinya itu menggunakan classification report. Jadi kita bisa mendapatkan akurasinya itu sebesar 0,97. Kita juga bisa mendapatkan precision dan juga recall untuk setiap step kelasnya. Dan juga kita bisa mendapatkan confusion matrixnya sebagai berikut. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata.